Bentornato Serie A. Senang sekali Trans 7 kembali menjumpai Anda seluruh tifosi Serie A Trans 7 dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Ades Gunawan kembali menjumpai Anda di pertandingan di Giornata ke-14 yang mempertemukan antara Internazionale Milano versus Fiorentina. Lantas kira-kira bagaimana peta kekuatan dari kubu I Nerazzurri dan juga La Viola? Saya tidak sendiri pemirsa, karena saya sudah ditemani oleh salah satu komentator yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua di sini, ada Agung Harsya. Forza, Forza. Forza ya. Agung, apa kabar Agung? Ya, baik. Liga Italia Serie A kembali ke tanah air. Apa pendapat Anda mengenai konstelasi Liga Italia Serie A pada musim ini? Ya, musim ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan Serie A masih dikuasai oleh Juventus. Ya. Walaupun di akhir pekan kemarin kita tahu kan Juventus mengalami kekalahan dari Genoa 3-1. Tapi rasanya Juventus masih favorit untuk menjuarai atau mempertahankan gelarnya di musim ini. Tapi memang menarik yang kita lihat persaingan di posisi zona Liga Champions. Karena di peringkat kedua sampai ke-6 itu poinnya ketat sekali ya. Dan bukan tidak mungkin nanti di paruh kedua musim juga Inter atau Fiorentina misalnya bisa bersaing lagi di posisi papan atas. Ya, mungkin dalam kira-kira 5 musim terakhir memang Juventus atau I Bianconeri menguasai peta persaingan di Liga Italia Serie A. Dan kalau di musim ini kita melihat ada AC Milan dan juga AS Roma, serta Napoli, serta tim-tim seperti Fiorentina dan juga Inter terus membuntuti Juventus. Bagaimana Anda melihat kans dari beberapa tim tersebut dapat kembali istilahnya mengejar istilahnya untuk Juventus pada musim ini? Ya, kalau saya pribadi memang Juventus memang yang difavoritkan untuk menjadi juara. Dan memang untuk sisanya tim-tim yang disebutkan tadi paling untuk memperebutkan di zona Liga Champions. Dan rasanya dengan konstelasi yang saat ini sudah menggambarkan peta kekuatan Serie A Italia musim ini secara keseluruhan. Ketika Roma misalnya atau Milan yang akan berpeluang untuk merebut tiket di Liga Champions musim depan. Baik, persaingan Liga Italia Serie A terus semakin ketat pemirsa, tifosi Serie A Trans 7 dimanapun Anda berada. Namun pada pertandingan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan Inter dan juga Fiorentina. Kira-kira bagaimana prediksinya? Mari kita saksikan yang satu ini. Setelah penantian panjang dan sejumlah drama, akhirnya Beauty of Serie A bisa kembali hadir obati dahaga Anda para tifosi setia. Dan pertarungan Internazionale Milano kontra Fiorentina yang akan jadi pembuka sesaat lagi punya banyak cerita istimewa. Dari deretan nama Calciatori maupun secara tradisi, juara Italia 18 kali tentu tak perlu diragukan lagi. Sayangnya, dominasi wakil kota Milano yang pernah 15 laga tak bisa dikalahkan Fiorentina belakangan tak lagi tersisa. Bahkan, I Nerazzurri selalu kalah dari si ungu dalam 4 pertemuan terakhir. Tentu menarik menyimak duel allenatore Fiorentina, Paulo Sousa, yang sempat berseragam Inter kontra Stefano Pioli, nahkoda baru tim tuan rumah yang punya lebih dari 150 caps bersama calon tamu. Sousa yang punya karakter kuat, sejauh ini dianggap berhasil bersaing dengan tim besar seperti Il Biscione yang punya budget gaji 3 kali lipat dari tim asuhannya. Menarik ditunggu duel syarat sejarah Internazionale Milano kontra La Viola Fiorentina sesaat lagi hanya di Trans 7. Bentornato Serie A, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di tayangan Liga Italia Serie A bersama Trans 7. Masih bersama saya Ades Gunawan dan juga Agung Harsya. Baik Agung, kita akan langsung saja membedah peta kekuatan dari I Nerazzurri dan juga La Viola. Kita mulai terlebih dahulu dari kubu tuan rumah. I Nerazzurri di bawah pelatih barunya untuk kesekian kali mengganti pelatih kembali di bawah mantan pelatih Lazio, Stefano Pioli. Bagaimana Anda melihat kans Stefano Pioli untuk bisa meraih kesuksesan bersama Inter Milan? Ini musim ini memang penuh
penuh chaos, mungkin chaos semacam chaos kecil bagi Inter. Tapi chaosnya memang tidak di dalam lapangan, tapi di luar lapangan. Karena ada dari transisi dari manajemen tim, ada kepemilikan tim berubah. Kita tahu juga Mancini dipecat 2 minggu sebelum kompetisi digelar. Frank de Boer yang menggantikan ternyata tidak memuaskan. Kemudian dia pergi di tengah jalan, digantikan oleh Pioli. Yang kabarnya walaupun di kontrak selama 2 tahun, tapi ada evaluasi masa evaluasi dalam 6 bulan ini, dalam 6 bulan ke depan. Dan kita lihat Pioli masih mencari kemenangan pertamanya bersama Inter. 2 pertandingan sudah dilalui di Serie A pekan lalu, kemudian juga di Liga Eropa tengah pekan. Dua-duanya berakhir dengan hasil imbang di Derby Milan, kemudian juga kalah dari tim Israel. Baik. Ini memang Pioli butuh waktu, sama halnya seperti de Boer yang tidak mengalami masa persiapan pramusim bersama Inter. Dan rasanya memang ekspektasi dari fans Inter harus dijaga nih untuk Pioli. Mungkin mereka memang tidak akan berprestasi terlalu tinggi di musim ini. Jadi sepertinya perubahan instan seperti belum bisa berada di kubu Inter Milan. Baik, kita sedikit beralih ke kubu tamu, Bung Fiorentina. Atau La Viola. Tim ini memiliki sejarah yang cukup unik, Bung. Mereka menjadi tim yang sangat-sangat luar biasa di area-area 90-an. Kita tahu ada Gabriel Batistuta, ada Rui Costa, ada Francesco Toldo. Namun mereka akhirnya sempat turun karena masalah finansial. Dan saat ini mereka kembali naik lagi. Sejak musim 2012-2013 mereka konsisten di 5 besar, Agung. Nah, kira-kira menurut Agung sendiri sebagai pengamat sepak bola, apa yang sebenarnya membuat Fiorentina bisa cukup konsisten berpenampilan dalam 5 musim terakhir? Untuk penampilan 5 musim terakhir tentunya Fiorentina sama seperti Napoli ketika mereka terjerembab ke Serie B, mereka bisa kembali lagi ke Serie A, ke kasta tertinggi. Memang klub dengan tradisi atau sejarah yang panjang, memiliki modal yang lebih banyak daripada tim Serie B di kastanya. Kita lihat ini 5 laga terakhir, tentunya ada sedikit komentar mungkin, Agung? Di 5 laga terakhir memang untuk Inter ini sepertinya dan memang untuk kemenangan yang bisa dibilang 3-0 melawan Crotone itu masih di bawah pelatih sementara. Dan kemudian kemarin melawan Milan itu 2 gol tertinggal lebih dahulu, kemudian disamakan. Dan hal sebaliknya terjadi di Liga Eropa yang mereka unggul dulu 2-0, malah kalah. Kita lihat ini justru ada 5 laga terakhir dari Fiorentina, kelihatannya hasilnya jauh lebih memuaskan, Agung. Ini memang ada perubahan menarik dari Paulo Sousa Dia melakukan perubahan formasi dari 3 back menjadi 4 back. Dan dari beberapa pertandingan terakhir dari bulan Oktober, mereka berhasil melalui pertandingan tanpa kekalahan. Jadi memang kita melihat bahwa ada sedikit hal-hal non teknis yang membuat akhirnya kubu Nerazzurri sedikit goyang, Bung. Hasilnya tidak memuaskan. Dan kita lihat di sini 5 pertemuan terakhir dari kubu Nerazzurri dan juga Fiorentina. Yang menarik, pertemuan di musim lalu, kedua pertandingan itu dimenangkan oleh Fiorentina, Bung. Apa yang sebenarnya menurut Agung ini menjadi hal yang bisa menjadi kunci kemenangan Fiorentina? Ini memang ada perubahan tren ketika Fiorentina berhasil memenangkan 2 pertandingan di Giuseppe Meazza. Sementara sebelumnya 12 pertandingan disapu bersih oleh Inter. Dan ini memang Fiorentina, mungkin rasanya Inter yang mesti kita pertanyakan. Kenapa bisa melepas rekor kemenangan yang begitu dominan atas Fiorentina. Kemudian Fiorentina yang tampil ofensif juga sejak ditangani oleh Montella lalu diteruskan oleh Sousa. Dan rasanya memang di pertandingan kali ini rekor ini mungkin akan dilanjutkan oleh Fiorentina. Bicara soal pertandingan sepak bola pasti tidak lepas dari pemain kunci, Agung. Di Inter Milan kita tahu ada top scorer Mauro Icardi, 10 gol dari 13 pertandingan. Di Fiorentina kita tahu ada Nikola Kalinic. Menurut Anda sebagai pengamat sepak bola, siapa pemain dari Inter ataupun Fiorentina yang menjadi pemain kunci saat ini? Selain 2 nama yang sudah disebutkan tadi, kita tahu ada Antonio Candreva dari Inter walaupun catatan tembakannya juga agak buruk dia melalui 38 tembakan ke arah gawang sebelum mencetak gol. Tapi memang di sini Candreva akan menjadi salah satu pemain kunci dari Inter selain Icardi. Baik, kalau dari kubu Fiorentina sendiri, Agung, menurut Agung kira-kira siapa yang menjadi aktor atau agen perubahan yang luar biasa sekali? Ada Kalinic tadi sudah disebutkan, dan satu pemain yang sekarang mencuat adalah Bernardeschi pemain sayap kanan tapi ditempatkan di posisi kiri oleh Sousa dan berhasil mencetak 5 gol sejak dipindah menjadi sayap kiri.
Bahkan mungkin sudah disebutkan bahwa Bernardeschi Baik. akan menjadi semacam Totti-nya bagi Fiorentina. Oke, baik, kita tahan dulu Agung Harsya. Nanti kita akan bahas lagi kira-kira bagaimana prediksi dan juga perakhiran formasi dari Inter ataupun Fiorentina setelah yang satu nih. Tetap bersama kami di Bentornato Serie A. Ya, Bentornato Serie A kembali lagi bagi Anda seluruh tifosi Serie A di tanah air Indonesia. Dan sekarang kita akan mulai membahas formasi ataupun perakhiran susunan pemain dari Inter Azzurri maupun La Viola. Baik Agung, kita akan mulai membahas mengenai formasi dari kedua belah tim. Ya. Tadi kita bicara soal pemain kunci, dan kita lihat dari kubu Inter ataupun Fiorentina tentunya memiliki skema favorit tertentu. Ya. Stefano Pioli, apakah masih melanjutkan atau punya formasi tersendiri kira-kira? Saya rasa di tahap awal seperti ini ada baiknya Pioli untuk mempertahankan formasi yang sudah diterapkannya sejak awal. Dia Ya. pasti harus mencari pakem yang pas untuk Inter. Ya. Baru 2 pertandingan, belum 1 bulan ya, dan dia harus menemukan itu secepat mungkin, dan rasanya agak riskan untuk melakukan rotasi pemain terlalu sering. Oke, jadi tidak jauh dari 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 Iya, seperti itu ya? Iya, antara opsinya biasanya 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Pioli ya. Bagaimana dengan kubu Fiorentina itu sendiri, Bung? Ya, kalau kita lihat dari formasi memang dua tim ini memang memiliki kemiripan ya. Dua-duanya sama bermain dengan 4-2-3-1. Dan ini juga tadi sempat saya singgung bahwa Sousa melakukan perubahan formasi dari 3 back menjadi 4 back dan menuai hasil yang positif. Dan akan kita lihat di sini apakah dia berhasil memperpanjang rekor bagus Fiorentina di Meazza. Ya, dan kira-kira perubahan formasi ini tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri, Agung. Ya. Fiorentina apakah bisa kembali mengambil poin dari kubu tuan rumah Inter Milan? Iya. Baik, kita akan segera memulai babak pertama dari pertandingan Inter versus Fiorentina. Singkat saja, Bu Agung Harsya, kira-kira menurut Anda sebagai pengamat sepak bola, bagaimana prediksi Anda di babak pertama ini? Babak pertama akan berjalan imbang, kedua tim akan mengukur kekuatan lebih dahulu, jadi hasilnya akan imbang 0-0 mungkin. Baik, seluruh tifosi Serie A dan juga Interesti serta Fiorentini di tanah air Indonesia. Saya Aris Gunawan serta Agung Harsya dari Studio Tour 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan Bentornato Serie A. Inter Milan berhasil menaklukkan Fiorentina dengan skor sementara 3-1 dari gol dari Marcelo Brozovic, Antonio Candreva dan juga Mauro Icardi. Serta gol dari Fiorentina, 1 gol balasan diciptakan oleh Nicola Kalinic di menit ke-37. Kita akan mulai membahas dengan Agung Harsya kembali kira-kira bagaimana permainan di babak pertama ini. Agung Harsya, Ya. 3-1, 2 gol dari 3 gol Inter Milan diciptakan di 10 menit awal. Ya. Apa yang menjadi faktor keunggulan Inter Milan di awal-awal pertandingan? Ini memang sangat mengejutkan ya, dan ternyata juga yang paling terkejut adalah Paulo Sousa. Ya. Dia tidak menyangka bahwa Fiorentina mendapat pressing yang begitu cepat di menit-menit awal. Ya. Pemain Inter sudah melakukan pressing, terutama di lini tengah. Jadi pemain seperti Borja Valero dan juga Badel tidak dibiarkan berlama-lama menguasai bola. Dan dengan memutus bola kedua pemain Fiorentina ini yang biasanya memulai penyerangan, Baik. Inter berhasil memanfaatkan keadaan, lebih dekat ke Ya. kotak penalti dan menciptakan peluang-peluang di menit-menit awal, dan beruntungnya langsung mencetak gol lewat peluang pertama. Ya, ini dia highlight dari babak pertama. Kita lihat ini dia proses terjadinya gol pertama. Ada sedikit komentar mungkin Agung Harsya? Ya, ini Brozovic dan gol tercepat Inter di musim ini ya. Ya. Tercipta 2 menit ya, lebih sedikit. Dan kita lihat ini gol baru 2 menit saja dan langsung bisa diceploskan oleh Marcelo Brozovic. Dan kita lihat ini kembali proses terjadinya gol yang kedua. Ya, Diciptakan oleh pemain kunci seperti yang kita prediksi dari awal, Bung. Iya, ketika pemain-pemain Fiorentina belum pulih, Iya, belum fokus, sepenuhnya fokus, Inter kembali menggebrak, dan kali ini Candreva ya berhasil memanfaatkan bola muntah dari Tatarusanu. Ya, langsung dimasukkan oleh Antonio Candreva, pemain kunci dari Internazionale Milano. Dan ini kita lihat proses terjadinya gol kembali diciptakan oleh numero uno, Mauro Icardi. Iya, ini prosesnya sangat mudah, dan Iya. Sousa
pantas kalau dia sangat marah di kamar ganti nanti. Betul. Melihat lini belakang Fiorentina dipermainkan oleh Icardi seperti ini. Harus ada evaluasi, Agung, pastinya karena lini pertahanan Fiorentina begitu dapat diocak-acik istilahnya Iya. oleh Mauro Icardi. Dan kita lihat ini ada sedikit peluang juga, free kick yang kita lihat sangat di pojok tapi masih bisa ditepis oleh Samir Handanovic. Dan ini dia proses terjadinya gol dari Fiorentina. Sepertinya memang sudah bisa diprediksi oleh Nikola Kalinic dan Iya. tidak bisa diprediksi oleh Danilo D'Ambrosio dan juga Ranocchia di sisi kanan. Dan kita lihat proses terjadinya gol adalah Iya. bola yang dilempar oleh Badel di Betul. lini tengah. Dan ini menjadi kelengahan dari Inter. Dan Tidak ini dia melakukan statistik pertandingan pada babak pertama. Kita lihat penguasaan bola 63 berbanding 37. Agung Harsia, apakah ada komentar sedikit? Ya, di sini memang Fiorentina sedikit di bawah tekanan Ya. ya kalau kita lihat dari statistik ini. Kemudian juga dari peluang juga sebenarnya berimbang. Ya. Tapi memang peluang pertama tadi yang begitu menentukan dari Brozovic langsung menciptakan gol. Dan juga Inter 19 menit sudah unggul 3-0. Ya. Ini sangat-sangat membuat pertahanan Fiorentina kehilangan fokus. Ya, meskipun akhirnya Fiorentina bisa mengembalikan satu gol kembali melalui Nikola Kalinic, namun ada satu kartu merah yang Iya. dialami oleh Fiorentina, yaitu Gonzalo Rodriguez, professional foul terhadap Mauro Icardi. Ya. Apakah itu merupakan foul menurut Anda atau sebenarnya ada kontroversi? Ya, dan kalau kita lihat itu memang pengamatan wasit ya, dan wasit juga berada dekat dengan situasi terjadinya pelanggaran. Ya. Nah, itu sepenuhnya keputusan wasit. Tapi memang kalau kita lihat dari sini memang sedikit kontroversial ya, karena juga Icardi tidak sepenuhnya menguasai bola. Dan pertarungan itu perebutan bola masih 50-50 dan terlihat Gonzalo sebenarnya hanya sedikit menghambat pergerakan Icardi.